Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tarso. Selamat pagi Bu Sumi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Ini saya mohon izin waktunya ya Pak. Monggo. Untuk menanyakan beberapa hal yang terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Ya. Karena waktu kita tidak terlalu banyak, saya mulai ya Pak. Ya, silakan. Pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, selama ini saya memperhatikan 3 faktor penting yang ini mencerminkan cara berpikir yang berbasis hasil akhir, yang kedua cara berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga cara berpikir berbasis rasa peduli. Dan ini menentukan kasus-kasus yang masuk dalam dilema etika maupun kasus-kasus yang masuk dalam rujukan moral. Biasanya yang berkaitan dengan peraturan atau regulasi ini kaitannya dengan benar dan salah. Kalau etika larinya banyak di kepentingan yang berkaitan atau kepihakan kepada siswa. Ini wujud dari rasa peduli seorang pemimpin untuk bisa mengedepankan muridnya di dalam konteks pembangunan karakter bangsa, di dalam konteks membangun nilai-nilai etika. Dan ini memang menjadi proyek utama kita dalam membentuk kepribadian generasi bangsa di SMP Negeri 3 Musim Tercinta. Seperti itu. Ya. Keputusan itu kita ambil, kita dasarkan kepada rasa tanggung jawab yang tinggi, dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, masyarakat, semua unsur dan elemen. Yang kedua, pengambilan keputusan itu didasarkan kepada nilai-nilai universal. Kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya, kita harus mendasarkan diri pengambilan keputusan itu pada keberpihakan kepada siswa. Tadi saya sudah menyampaikan keberpihakan kepada siswa itu hal yang mutlak, ya. Selama ini saya dalam pengambilan keputusan menjadi langkah awal yang paling penting adalah mengenali, mengkaji nilai-nilai yang muncul sebagai kasus dilema etika maupun rujukan moral. Yang kedua, kita menentukan siapa-siapa yang terlibat. Ya, langkah yang ketiga itu yang penting adalah kita bisa mengumpulkan fakta selengkap mungkin, ya, fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus dilema etika itu harus utuh sehingga bisa menjadi tolak ukur, menghasilkan sebuah keputusan yang betul-betul akurat, mencerminkan penyelesaian yang akurat dan efektif. Kemudian setelah fakta terkumpul semuanya, baru kita uji. Dalam pengujian ini kita melibatkan semua elemen, ya, terutama Bapak Ibu guru sebagai pengajar yang langsung berhadapan dengan siswa, kemudian komite, kemudian orang tua, sehingga kita nanti utuh. Informasi itu akan datang sepenuhnya melalui sebuah kajian, kemudian diskusi. Diskusi itu ada 2, diskusi sesama guru, forum diskusi guru, ya, kemudian forum diskusi parenting kita lakukan, dan nanti kita mengerucut pada sebuah temuan dan solusi yang menjadi dasar pengambilan keputusan seperti itu. Efektif dalam pengambilan keputusan ini adalah keputusan-keputusan terutama yang diambil dan menjadi
produk dari win-win solution. Ini biasanya yang paling efektif, dibangun atas kesadaran yang tinggi, semangat kekeluargaan, harmonisasi, dan ini sangat nyaman untuk kita selaku pemimpin itu mengambil kebijakan seperti itu. Dan yang sudah terjadi itu biasanya pengambilan keputusan yang seperti ini, yang efektif seperti ini memberikan output atau efek yang sangat baik untuk sekolahan seperti itu. Demikian Bu Suni. Terima kasih. Mengalah demi kebaikan, demi keberpihakan kepada siswa. Kasus yang paling sering muncul ketika anak seharusnya layak untuk dikeluarkan dari sekolah, dengan pertimbangan rasa kasihan, maka pada akhirnya kita tetap membuat siswa bisa melanjutkan di sekolah. Tetapi karena rasa belas kasihan, kemudian keadilan, kepercayaan kita dan rasa tanggung jawab kita untuk bisa mendampingi, kemudian mendidik, kita kadang memberanikan diri. Tapi alhamdulillah yang terjadi saat ini, dilema etika semacam itu toh membuahkan hasil yang sangat baik. Sekolah ternyata mampu mendidik dan membimbing siswa menjadi siswa yang lebih baik seperti itu. Jadi pada prinsipnya sekolah ingin menyelesaikan secepat mungkin. Pelayanan publik yang baik berjadikan salah satunya adalah penanganan yang serba cepat. Tapi yang serba cepat itu bukan berarti ujuk-ujuk langsung kita putuskan, tetap kita selesaikan melalui prosedur yang benar. Di SMP 3 Geringsing khususnya, insya Allah menjadi kebanggaan kepala sekolahnya, bahwa di SMP Negeri 3 Geringsing ini ada yang namanya tim sekolah ramah anak, kemudian ada lagi tim sekolah adiwiyata. Kedua tim itu sangat intens sekali membantu guru BK dan guru-guru pengajar lainnya, terutama di dalam membangun nilai karakter bangsa. Terjadi peningkatan tidak hanya pada perilaku siswa, karakter siswa dari sisi gemar kebersihan, kemudian sholat berjamaah, kemudian sopan santun kepada guru dan orang tua, dan nilai-nilai positif, nilai-nilai karakter lainnya itu terbangun dengan baik. Ternyata nilai-nilai itu berimbas kepada peningkatan prestasi siswa, dicap atau mendapatkan predikat sebagai sekolah unggulan adiwiyata. Ini menjadi kebanggaan saya punya para pembantu, tim-tim yang mempermudah saya dalam menegakkan nilai-nilai kebajikan dalam konteks dilema etika maupun rujukan moral. Betapa mudahnya kita itu menyelesaikan dilema etika dan rujukan moral itu ketika kita bisa memangku semua elemen, ya. Semua merasa ikut handar beni melu hangrup kubegi, ya, hangrup kepi, hangrosowan, itu semua memiliki itu semua, sehingga punya rasa tanggung jawab, kecintaan yang begitu tinggi kepada sekolahnya, termasuk kesediaan, kepedulian menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Itu yang pertama. Ternyata hermeneutika yang unsur utamanya adalah interpretasi. Di situ ada wilayah identifikasi, ya, ada pengamatan, ada kajian dan sebagainya, maksudnya diinterpretasi. Dan yang kedua ada unsur apresiasi. Apresiasi itu penghargaan, ya, penghargaan kepada semua jerih payah
dari potensi-potensi yang ada, dari SDM yang ada, baik itu dari Bapak Ibu guru, dari TU, dari orang tua, dari OSIS, dari komite, semua itu masuk dalam wilayah SDM. Kita berikan apresiasi hasil keputusan yang diperoleh itu ternyata membuahkan hasil yang luar biasa, memberikan kebermanfaatan yang luar biasa, bisa dipertanggungjawabkan secara publik, membuat baik kepada masyarakat sekitar, maka kita berikan apresiasi lah, ucapan terima kasih kepada para stakeholder yang telah membantu kita, seperti itu. Ini pengalaman saya, rasa kenangan yang saya peroleh sebagai bentuk pembelajaran. Saya ingin siswa-siswa saya itu menjadi siswa yang unggul. Terima kasih Pak atas pengalaman yang sangat berharga ini. Sama-sama Bu. Ya, juga saya belajar dari pengalaman Bapak ini. Mudah-mudahan ke depan saya juga bisa melakukan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan ini sebagai pelajar. Terima kasih atas kedatangannya, berkenan berwawancara, barangkali ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih Pak